Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ayu Rahmani dengan NIM 1822361. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari rekonstruksi sampling dan aliasing. Saya juga akan menjelaskan mengenai analisis aliasing yang terjadi, prosinyal, dan DTFT. Yang pertama diberikan sebuah sinyal analog, yakni XAT sama dengan 5 plus 4 sin 50 Vt plus Pi per 4, ditambah 3 cos 250 Vt, dengan frekuensi sampling Fs sama dengan 200 Hz untuk memperoleh waktu diskrit sinyal atau Xn. Pernyataan tersebut dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu adanya komponen DC sebesar 5, kemudian pada frekuensi awal 1 didapat frekuensi sudutnya yang disimbolkan dengan omega 1 sama dengan 50 V rad per second, sehingga dari situ didapat frekuensi F1 sama dengan omega 1 per 2 V sama dengan 50 V per 2 V sama dengan 25 Hz. Yang kedua ada frekuensi awal F2 yang bisa didapat dari frekuensi sudut omega 2 sama dengan 250 V rad per second. Dan jika dibagi dengan 2 V menjadi 250 V per 2 V sama dengan 125 Hz. Lalu, jika frekuensi sinyal samplingnya adalah 200 Hz, didapat hasil periode sampling atau TS sama dengan 1 per 200. Ini didapat dari rumus 1 per frekuensi sampling, sehingga jika didesimalkan menjadi 0,005 second. Lalu untuk mencari waktu diskrit sinyal dilakukan substitusi T sama dengan N periode sampling dengan periode sampling 0,005 second, sehingga didapat persamaan Xn sama dengan 5 plus 4 sin 50 V N kali 0,005 ditambah Pi per 4 ditambah 3 cos 250 V N dikali 0,005. Lalu jika disimplifikasi menjadi Xn sama dengan 5 plus 4 sin 0,25 Vn ditambah Pi per 4 ditambah 3 cos 1,25 Vn. Lalu akan dilakukan analisis aliasing. Aliasing itu terjadi ketika tidak memenuhi frekuensi Nyquist, yakni frekuensi Nyquist sama dengan frekuensi sampling dibagi 2 atau 200 bagi 2 atau didapat 100 Hz. Pada frekuensi awal 25 Hz tidak terjadi aliasing karena tidak melebihi frekuensi Nyquist. Sedangkan pada frekuensi awal 125 Hz terjadi aliasing karena melebihi frekuensi Nyquist. Dan sinyal yang terdeteksi hanyalah 75 Hz. 75 Hz ini didapat dari 200 dikurang 125. Oleh sebab itu, waktu diskrit sinyal yang asli adalah Xn sama dengan 5 plus 4 sin 0,25 Vn ditambah V per 4 ditambah 3 cos 0,75 Vn. Di sini terdapat gambar hasil plot sinyal analog yang diberikan sebelumnya. Sumbu horizontal merepresentasikan waktu dalam satuan detik atau second. Rentang waktunya itu dari 0 hingga 0,1 detik, yang menunjukkan bagaimana bentuk gelombang itu berubah seiring waktu. Lalu ada sumbu vertikal, yang menunjukkan amplitudo sinyal yang berkisar antara sekitar minus 2 hingga 12. Gambar ini juga memperlihatkan bagaimana kombinasi dari dua frekuensi awal menghasilkan osilasi yang kompleks. Frekuensi 125 Hz ini memberikan efek osilasi yang cepat dalam gelombang frekuensi 25 Hz. Lalu, ini adalah representasi diskrit dari sinyal analog setelah sampling pada frekuensi sampling 200 Hz. Sumbu horizontal ini menunjukkan indeks sampel N, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan amplitudo dari sinyal diskrit. Jika terdapat aliasing, frekuensi tinggi dalam sinyal dapat terlihat sebagai frekuensi yang lebih rendah dalam domain diskrit. Lalu, ini adalah plot dari magnitudo dari Discrete Time Fourier Transform atau DTFT dari sinyal yang telah didigitalisasi. Pada sumbu horizontal menunjukkan frekuensi dalam rad per sampel, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan magnitudo dari sinyal. Pada hasil plot juga dapat dilihat adanya
pola side lobes, yakni gelombang-gelombang kecil di sekitar puncak utama, menandakan adanya aliasing akibat sampling. Lalu, frekuensi DTFT dinyatakan dalam frekuensi normalisasi sebagai omega sama dengan 2πf per frekuensi sampling. Sehingga didapat frekuensi 25 Hz menjadi omega 1 sama dengan 2π kali 25 per 200 sama dengan pi per 4 rad per sampel. Lalu ada juga frekuensi 125 Hz menjadi omega 2 sama dengan 2π kali 125 per 200 sama dengan 5π per 4 rad per sampel. Namun, karena adanya aliasing pada frekuensi 125 Hz, maka DTFT frekuensi tersebut menjadi omega 2 sama dengan 5π per 4 sama dengan pi per 4 mod 2π. Karena terjadi aliasing yang menyamarkan keberadaan frekuensi 125 Hz, maka DTFT ini hanya memiliki satu puncak utama yang terletak pada pi per 4 rad per sampel. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.